Pada hari Selasa 23 Juli 2024 malam waktu Indonesia dan sore hari waktu Roma, berlangsung sebuah diskusi online atau webinar dialog antar umat beragama dengan tema memaknai kunjungan Paus bagi umat beragama dan bangsa Indonesia. Diskusi diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan dan IRIKA, Ikatan Rohaniwan Rohaniwati Indonesia Kota Abadi Roma. Diskusi dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Vatikan, Bapak Mikhail Trias Kuncahyono. Sedangkan pembicaranya antara lain Bapak Ulil Absyar Abdallah, salah seorang Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Monsinyur Christophorus Triharsono, Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, sekaligus Uskup Keuskupan Purwokerto. Pembicara lainnya adalah Profesor Dr. Komarudin Hidayat, dosen Universitas Islam Internasional Indonesia, Suster Dr. Veronica Endah Wulandari MC, perwakilan IRIKA, Profesor Syafiq Mukni, Ketua PP Muhammadiyah membidangi hubungan internasional dan antaragama, Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute, dan Profesor Sumanto Al-Qurtubi PhD, dosen untuk King Fahd University of Petroleum and Minerals. Kami akan memunculkan 5 tokoh Islam yang berbicara tentang kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Untuk video pertama kali ini, kami tampilkan Direktur Wahid Institute, Yeni Wahid, sedangkan 4 tokoh lainnya kami akan hadirkan pada video-video berikutnya. Diskusi dimoderatori oleh Wakil Ketua Yayasan Nostra Aetate, Dikasteri Dialog Antar Umat Beragama Vatikan, Des Wilayah Asia Pasifik, Pastor Markus Solo Kebuta SVD atau yang biasa disapa Padre Marco. Oke, demikianlah. Mari kita simak pendapat Ibu Yeni Wahid. Terima kasih, Romo. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama untuk Pak Dubes Indonesia untuk Takhta Suci, Mas Trias Kuncahyono. Boleh tetap manggil Mas ya, biar tetap awet muda. Romo Markus sendiri yang walaupun namanya Solo tapi bukan dari Jawa Tengah, ya, Romo Markus Solo. Lalu ada Mas Ulil, ada Monsinyur Tri, lalu ada Prof. Komar, ada Suster Vero, ada Prof. Syafiq, ada Mas Sumanto, juga para uskup, para pemuka agama. Ada juga Mbak Valeria Martono atau Martano ya. Kalau di Jawa jadi Martono. Martano, kemudian, tapi Gus Dur menyebut saya Martono. Iya, makanya. Lalu kemudian tentu seluruh pegiat kemanusiaan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih Pak Dubes dan semua, Romo Markus dan semua teman-teman sudah mengundang saya dalam acara yang luar biasa ini dalam rangka untuk menyambut kedatangan His Holiness Paus Fransiskus ke Indonesia. Tadi sudah banyak sekali hal yang dikatakan ya, Romo Markus. Kalau buat saya mungkin saya akan memulai dengan hal yang sangat personal ya. Tadi Romo Markus sempat menyinggung bagaimana Paus mencium kaki para imigran. Yang masuk dalam benak kita tentu adalah bagaimana beliau mencium kaki seorang imigran dari Syria, seorang perempuan, dibasuh kaki dan dicium. Itu sebuah bayangan yang sangat-sangat kuat dalam benak saya dan yang membuat saya merasa ini orang yang sungguh luar biasa sekali. Luar biasa sekali kemanusiaan yang beliau tunjukkan ya, rasa kemanusiaan. Nah, lalu impresi yang sangat positif itu kemudian makin kuat ketika 7 tahun yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk bersalaman dengan beliau dan mendapati langsung bagaimana sosoknya yang begitu hangat ya, Suster Vero, begitu senyumnya yang begitu hangat, walaupun paginya sebetulnya Paus itu menerima Presiden Amerika Donald Trump pada waktu itu gitu. Jadi dalam fotonya agak-agak
kurang mesem sedikit ya. Tetapi ternyata siangnya Paus tersenyum lebar. Jadi buat saya langsung merasakan betul bahwa ada kehangatan yang terpancar. Ini sosok orang yang sangat karismatik dan sangat inspiratif. Nah, Paus Fransiskus sendiri memang orang yang sangat istimewa, bukan karena beliau adalah pemimpin dari Tahta Suci Vatikan, bukan beliau karena beliau adalah seorang pemimpin negara Vatikan, tetapi juga karena memang sosoknya yang penuh dengan compassion, ya, tadi seperti dikatakan oleh teman-teman lainnya. Dan dunia pada saat ini membutuhkan sosok yang semacam itu. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini dunia sedang bermasalah. Ya, banyak sekali masalah yang ada di dunia, bahkan banyak konflik yang terjadi. Kita melihat bahwa dunia yang dulunya mungkin cenderung kelihatannya aman-aman saja, saat ini begitu banyak gejolak. Nah, mungkin saya akan mulai dari situ, Romo Markus, bagaimana kita sekarang ini masyarakat dunia berada dalam situasi yang tidak umum. Ya, kalau dulu dunia itu sangat bipolar, ya, atau mungkin unipolar. Semua hal ditentukan oleh Barat. Ya, semua standar tentang kemanusiaan, standar tentang HAM, standar tentang ekonomi, standar sosial, semua ditentukan oleh satu poros saja, dalam hal ini adalah Amerika. Tapi sekarang kan sudah berubah. Sekarang dunianya multipolar, dan kemudian banyak kekuatan-kekuatan lain-lain yang ingin timbul, ya, ingin memunculkan dirinya, ya, menjadi kekuatan-kekuatan baru, dan tidak jarang kemudian tercipta konflik, kemudian menciptakan adanya refugee. Belum lagi challenges atau tantangan yang terjadi pada seluruh umat manusia, apapun latar belakang agamanya, yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Automation misalnya, robotik dan lain sebagainya, kemudian membuat pekerjaan banyak hilang, orang menjadi gelisah, orang kemudian kehilangan sikap kemanusiaannya karena mementingkan dirinya sendiri, karena perutnya lapar. Lalu kemudian kita juga melihat bagaimana sosial media menciptakan anxiety atau kecemasan, terutama di anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda terpapar dengan gaya hidup yang serba mewah, serba instan. Mereka ingin sukses sekarang, instan, dengan cara apapun, tidak peduli. Kita melihat bagaimana sekarang muncul pemimpin-pemimpin yang seperti Rambo, main dardedor, tidak peduli bahwa ada casualties, ada ada kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi. Strongman, ya, as leaders ini menjadi tren baru di dunia. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang tidak berdosa menjadi korban. Banyak orang tidak berdosa yang kemudian seolah-olah seperti layangan putus, tidak ada yang membela. Nah, apalagi kemudian masih ada ancaman-ancaman seperti terorisme, violent extremism, dan lain sebagainya yang kita lihat. Indonesia sendiri kasusnya masih sangat banyak sekali, kasus kekerasan dan radikalisme. Kalau kami dari White Foundation mencatat bahkan, ya, dari tahun 2009 sampai 2018 itu masih banyak terjadi ribuan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran agama. 1.420 kasus dilakukan oleh non-state actors, biasanya berupa intimidasi, tapi juga negara juga cukup punya andil, ya. Negara dari tahun 2009 sampai 2018 melakukan 1.033 tindakan pelanggaran berkaitan dengan hak masyarakat, hak umat untuk bisa beribadah secara damai. Misalnya apa? Penyegelan tempat ibadah, penutupan tempat ibadah, tidak memberikan izin untuk membangun rumah ibadah. Ini contoh-contoh pelanggaran dilakukan oleh negara. Nah, ini semua tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, lalu kemudian banyak orang, ya, dengan kepanikannya, dengan ketakutannya, dengan kegalauannya, kemudian lari ke yang namanya politik identitas. Isu SARA menguat, terutama apalagi di dalam politik, menjadi alat konsolidasi, menjadi alat untuk memajukan diri, untuk bisa menang, walaupun menggunakan isu SARA. Ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, menghadapi tantangan semacam ini, tentu kita membutuhkan kerjasama. Kita membutuhkan bersama-sama, ya, kolaborasi, koordinasi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah
kita membutuhkan sosok pemimpin-pemimpin yang bisa beranjak keluar dari identitas dirinya dan mau berjuang untuk kemanusiaan. Dan disinilah sosok Paus Fransiskus bagi saya pribadi adalah sosok yang sangat menginspirasi. Dan saya tidak sungkan-sungkan mengatakan bahwa bukan cuma umat Katolik yang mencintai Paus Fransiskus, tapi saya juga umat Islam mencintai Paus Fransiskus karena beliau mencintai semua umat manusia. Ditunjukkan dengan sikap beliau mencuci kaki para pengungsi dan orang-orang yang sangat lemah. Nah, saya ingin menutup apa yang saya paparkan tadi, Romo, dengan mengutip apa yang beliau katakan karena indah sekali apa yang beliau katakan. Paus Fransiskus mengatakan gini, sungai tidak meminum airnya sendiri, pohon tidak memakan buahnya sendiri, matahari tidak menyinari dirinya sendiri, bunga juga tidak menyebarkan wanginya hanya untuk dirinya sendiri. Hidup untuk yang lain, ini adalah aturan dari alam itu sendiri. Kita semua dilahirkan untuk membantu satu sama lain, walaupun mungkin sulit. Hidup ini tentu indah ketika kita bahagia, namun lebih indah lagi ketika orang lain bahagia karena kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now the actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.